Ada 160 laporan lebih, taruhlah 160 laporan lebih sejak itu tidak ada kemajuan informasi. Sesudah dikumulasikan semua melibatkan 460 orang lebih ke kementerian itu, yang akumulasi terhadap transaksi yang mencurigakan itu bergerak di sekitar 300 triliun. Tapi sejak tahun 2009 karena laporan tidak diupdate, tidak diberi informasi respon. Kadangkala respon itu muncul sesudah menjadi kasus. 300T itu ya, gitu ya, 300T itu ya. Memang sampai saat ini kami belum, khususnya Inspektorat Jenderal ya, belum tahu, tapi kami belum menerima informasi nya seperti apa gitu. Nanti akan kami cek gitu. Kami memang masalah ini udah tahu tuh di pemberitaan ya masalah ini, tapi nanti akan kami cek. Nah, tadi Mas Ilham nanya nih konflik kepentingan. Jadi apakah ada keluarga negara? Jadi intinya gini, yang bersangkutan ya kan itu dengan posisinya ada melakukan pengadaan barang dan jasa gitu ya dari perusahaan miliknya kan gitu. Jadi intinya seperti itu. Ada konflik of kepentingan, konflik of interest. Kemudian tadi Mas Wibi ya, geng RAT gitu. Kami dari Inspektorat Jenderal tentu melihatnya itu adalah berdasarkan apa yang kami teliti dan kami lihat gitu. Sampai sejauh ini contoh ya untuk penanganan saudara RAT, audit investigasi ini kami memang belum melihat adanya keterkaitan dengan pegawai Kementerian Keuangan. Jadi kalau RAT lebih kepada pihak terafiliasi itu misalnya teman SMA, kemudian beberapa kakak adik, orang tua seperti itu. Sampai saat ini kami melihatnya seperti itu. Nah, kemudian Mas Wiwi juga nanya mekanisme pengawasan seperti apa. Tadi sudah saya jelaskan. Gitu, intinya kita punya integrity framework, kerangka kerja integritas dengan model 3 pertahanan gitu, mulai dari pengawasan melekat oleh atasannya, kemudian ada unit pertahanan internal, ada Itjen. Nah, kita tentu dengan 2 stream tadi, pencegahan dan penindakan. Khususnya memang kalau tadi saya di awal katakan bahwa pencegahan ini harus kita lebih pertajam. Tadi yang saya sampaikan dengan memperkuat lini pertama, yaitu pimpinan. Gitu. Jadi pimpinan unit ke depan harus betul-betul lebih paham siapa pegawainya, seperti apa resiko di unit kantor itu, aktivitas kesehariannya apa, dan lain sebagainya gitu. Nah, itu yang akan kita perkuat gitu. Kami sedang di dalam juga memikirkan seperti apa konkretnya akan jejaring informasi seperti itu yang bisa kita capture sehingga nanti bisa dipergunakan untuk pencegahan itu, baik itu Inspektorat Jenderal, unit kepatuhan itu, baik juga untuk kepentingan manajemen sendiri gitu. Utamanya kalau zaman sekarang kami pembelajaran ya bahwa sangat efektif gitu pengawasan yang dilakukan masyarakat gitu. Seperti di medsos, media gitu. Ini juga akan melengkapi atau mengkonfirmasi terhadap data-data yang kita miliki gitu. Atau bisa juga men-trigger kan gitu. Mengenai 300 triliun terus terang saya tidak lihat di dalam surat itu nggak ada angkanya. Jadi saya nggak tahu juga 300 triliun itu dari mana angkanya. Nanti saya akan kalau kembali lagi di Jakarta saya akan bicara lagi dengan Pak Mahfud dan juga Pak Irfan. Angkanya itu dari mana? Untuk saya tanya kepada Pak Irfan cara menghitungnya gimana, datanya seperti apa. Karena di dalam surat yang disampaikan ke saya yang dalam hal ini ada lampirannya 36 halaman itu nggak ada satupun angka. Ya, kalau kita lihat itu dari pemerintah itu terhadap masalah rangkap jabatan dan ini bergelimang dengan harta gitu. Hampir kita melihat fenomena ini ya menguak gitu ya, tabir, dan ini membuka gitu ya. Saya tidak tahu ini sampai kapan gitu, apakah rakyat akan marah atau tidak melihat pejabat kita. Bayangkan pejabat eselon 1 merangkap jadi komisaris
punya pendapatan tiap bulan 1,7 M. Dan mirisnya lagi itu adalah merangkap di komisaris BUMN, dan ini tidak terjadi dia hanya satu BUMN, hampir terjadi semua BUMN. Bahkan ada BUMN yang memang laporan keuangannya disetting untuk mendapatkan tim lebih dulu, padahal itu perusahaannya rugi tiba-tiba jadi untung, tapi tantimnya diterima lebih dulu. Ini kan perampokan besar-besaran BUMN kalau kita lihat. Jadi kenapa ini ada upaya pembiaran gitu, yang dulu katanya Ibu Sri Mulyani itu yang dikenal dengan sebagai orang yang bersih. Ditemukan dugaan transaksi janggal 300 triliun di Kemenkau. Publik ingatkan laporan Anies Baswedan sebelum ditendang dari Kabinet Jokowi. Dikutip dari News Jakarta, publik mengingatkan laporan Anies Baswedan saat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Kabinet Presiden Joko Widodo. Di tengah adanya dugaan transaksi janggal 300 triliun pada lingkungan Kementerian Keuangan. Ini disampaikan seorang warga melalui akun Twitter _Bakronik. Ia mengatakan Anies Baswedan menemukan adanya kelebihan anggaran 23 triliun dalam tunjangan profesi guru saat masih berada dalam Kabinet Jokowi. Waktu menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Pak Anies Baswedan menemukan adanya kelebihan 23 triliun dari tunjangan profesi guru, bukan anggaran Kemdikbud, ungkapnya. Kemudian beberapa lama setelahnya, Anies dicopot Jokowi dari jabatannya dan tidak mengetahui alasannya hingga sekarang. Tidak heran jika publik menduga ada kaitan antara keduanya. Beliau pun hingga kini tidak mengetahui alasan diberhentikan dari kabinet, dan mungkin ini adalah salah satu penyebabnya. Imbuhnya dikutip dari news dari Twitter pribadinya Kamis 9 Maret. Hal ini disampaikan warganet menanggapi komentar anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Santoso terkait transaksi mencurigakan dalam lingkungan Kemenkau 300 triliun. Santoso mengatakan jika transaksi mencurigakan yang diungkap Menko Polhukam Mahfud MD telah diketahui sejak lama, namun pemerintah tidak melakukan tindakan dan terkesan diam. Apa yang dilakukan oleh oknum-oknum pegawai pajak di Kemenkau sebenarnya sudah sejak lama diketahui, tapi pemerintah mendiamkan saja. Jelasnya saat dihubungi Rabu 8 Maret 2023, dikutip dari TV One News. Hal ini dikarenakan target penerimaan pajak terlalu kecil, sehingga ada perilaku penyimpang para pegawai yang ditutupi para petinggi Kemenkau, bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sebabnya adalah karena target penerimaan pajaknya kecil, sehingga Dirjen Pajak hampir tidak melampaui itu setiap tahunnya. Sehingga perilaku penyimpang dari pegawai pajak ditutupi oleh para pemimpinnya di Kemenkau, termasuk Menteri Keuangan, bebernya.